Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak semua, mari kita belajar akidah akhlak. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan materi bab 3 kelas 9, yaitu tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Namun sebelum mempelajari materi tersebut, silahkan kalian simak video berikut ini. Inilah sebuah jalan di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Lokasi yang ada di dekat Pondok Al-Fatah Temboro ini biasa orang menyebutnya dengan Kampung Madinah. Disebut Kampung Madinah karena kehidupan sosial keagamaan masyarakat di sini seperti di kota Madinah. Selain mereka mengenakan pakaian muslim seperti di Madinah, perilaku keagamaannya juga seperti di Tanah Suci. Salah satunya setiap waktu sholat tiba, semua toko tutup dan bergegas sholat jamaah ke masjid. Selama bulan suci Ramadan ini, banyak warga yang berjualan takjil buka puasa di sepanjang jalan raya. Para santri dan warga banyak yang berburu takjil di lokasi ini. Aneka macam makanan, minuman tersedia di sini. Sehingga jangan heran kalau sore hari jelang buka puasa, arus lalu lintas di lokasi ini cukup padat. Biasanya mereka membeli takjil untuk dibawa pulang ke rumah. Jarang makan di lokasi karena saat maghrib tiba, mereka tutup untuk sholat berjamaah. Suasananya kita sini kan, setiap orang kan ngamal agama sini. Bagian sini kan pusatnya orang-orang dakwah pada mengajak ke amal agama lah gitu. Ya di sini ya suasananya kan ya kayak suasana Madinah kan, orang berbusana takwa, perempuannya berpakaian tertutup kan, terus laki-lakinya ya juga berbusana yang muslim ya gitu. Kalau waktunya sholat kita semua ke masjid, toko-toko pada tutup semua. Jualan juga ditinggalkan aja. Jualan ditinggalkan aja. Sholat dulu. Sholat dulu. Dari takjilan. Apa aja contohnya itu? Tahu, ayam, gorengan, minuman. Buat buka nanti ya? Sama teman-teman ya? Di sini sudah lama nggak? Baru Berapa lama? nggak sampai setahun. Dari mana aslinya? Dari Palembang. Selain warga asli Desa Temboro Magetan, tidak sedikit para pendatang dari luar daerah yang membuka usaha di sini, baik berjualan aneka makanan, minuman, atau pakaian. M. Ramzi, CTV, Magetan. Setelah melihat tayangan video tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang isi video tersebut? Video tersebut menceritakan bagaimana adab Islam telah diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, berteman, bertetangga, bahkan bermasyarakat. Semoga video tadi bisa menginspirasi kita semua untuk menerapkan adab Islam, baik dalam kehidupan berkeluarga, berteman, bertetangga, bahkan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar kalian tahu apa dan bagaimana adab Islam terhadap keluarga, teman, dan tetangga, mari kita bahas dan pelajari materi bab 3 tentang adab Islam terhadap saudara, teman. Kita bahas dan kita pelajari materi bab 3 kelas 9, yaitu tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum memulai belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, menunjukkan dalil perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, mengidentifikasi cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, mengidentifikasi contoh-contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, menganalisis hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga.
Dan yang keenam, mempraktekkan adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang dalil perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dalil yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتلا فخورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam Surat An-Nisa ayat 36 ini jelas perintahnya Allah menyuruh kita selaku muslim untuk yang pertama adalah tidak melarang dengan keras, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepada karib kerabat seperti saudara-saudara terdekat, anak yatim, orang miskin, tetangga. Nah ini tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Karena prakteknya di masyarakat kadang ada orang-orang yang seperti ini, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan kepintarannya, dan lain-lain. Ini dilarang oleh Allah. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga. Ini perintah jelas sekali dalam hidup bermasyarakat, bertetangga. Itu kita diperintahkan untuk memuliakan tetangganya, siapapun dia, mau dia stratanya atau tingkatan sosialnya orang biasa atau pejabat atau orang kaya, orang miskin, kita samakan saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita semuanya harus dimuliakan tetangga kita. Pembahasan yang kedua adalah bentuk atau ciri-ciri adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Bentuk yang pertama dari sub kedua ini adalah kita akan bahas bentuk ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Adab Islam kepada saudara adalah yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Dan yang kelima, menjaga perasaan saudara. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri adab kepada teman. Ciri-ciri adab Islam kepada teman adalah satu, menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team one app, artinya satu tim satu tujuan.
dan yang kelima menanamkan sifat mengalah. Kemudian ciri-ciri adab Islam kepada tetangga adalah yang pertama menerapkan 5S. Kita dengan tetangga saling sapa, saling salam, saling senyum, sopan santun. Siapapun itu tetangga kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, saling berprasangka baik, husnudzon. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf apabila ada tetangga yang salah. Bukakan maaf, bukakan pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat pengalah. Itu adalah ciri-ciri adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Sekarang pembahasan ketiga dari bab 3 adalah cara-cara membiasakan diri beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Caranya adalah yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita yang satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Yang ketiga, memberikan perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam, suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Yang ketujuh, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Yang kedelapan, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Dan yang kesembilan, mengajak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang keempat dari bab 3 adalah contoh adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Di sini dikisahkan ada ibu rumah tangga bernama Ibu Rina. Dia sangat harmonis di dalam kehidupan rumah tangganya. Dia sangat bisa mengurus suaminya, anak-anaknya, dan baik kepada tetangga. Di sini dikisahkan Bu Rina punya tetangga seorang nenek yang tua, renta, hidup sendiri, punya anak tapi jauh. Padahal tetangganya Bu Rina yang nenek-nenek tadi adalah waktu mudanya itu sombong, egois, galak, dan lain sebagainya. Tetapi Bu Rina tetap tidak ada rasa dendam. Dia tetap membantu jika dia membutuhkan, tetap sopan, dan seterusnya. Pembahasan kelima dari bab 3 adalah hikmah adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Adapun hikmahnya adalah yang pertama, dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dan mengenalkan. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang nyaman dan Islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon atau berprasangka buruk antar saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur akhirnya pembahasan materi bab 3 tentang adab terhadap keluarga, teman, dan tetangga telah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, menghayatinya,
dan yang lebih penting kalian laksanakan dalam sehari-hari. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.